Selamat datang di channel ini, tempatnya dengerin alur cerita anime terbaik dan terasik. Yang baru gabung, boleh bantu subscribe ya, biar Mimin semangat buat videonya. Kali ini, Mimin mau bahas anime berjudul Marvel This War, menceritakan dunia di mana para superhero Marvel sedang berjaya-jayanya. Suatu ketika, Loki datang dan menggunakan penelitian Dr. Akatsuki untuk menjebak seluruh superhero ke dalam sebuah disk. Nah, ada sekumpulan anak terpilih yang bisa menggunakan disk dan mengaktifkan kekuatan para superhero. Bersama-sama, mereka harus menemukan semua disk dan membangkitkan para pahlawan super. Wah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Icikiwir. ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Akira Akatsuki udah gak sabar buat liburan sekolah. Pas hari terakhir sekolah akhirnya kelar, dia buru-buru cabut dari sekolah. Dia bakal nyusulin bapaknya yang udah kerja selama beberapa tahun di Amerika. Karena takut telat, Akira minjem sepatu roda milik temennya. Dia langsung ngebut menyusuri kota menuju bandara. Dia ketemu kakaknya yaitu Hikaru di depan bandara. Karena nggak bisa ngerem, Akira pun langsung nyungsep. Hikaru pun ngobatin luka-luka Akira dan segera masuk ke bandara. Apesnya, penerbangan yang mereka incer udah berangkat. Dan celakanya lagi, penerbangan berikutnya udah penuh penumpang. Pas mereka lagi sedih-sedihnya, seorang cewek bernama Pepper Potts datang. Dia mengajak Akira dan Hikaru naik pesawat pribadi menuju Amerika. Pesawat itu super duper mewah dan hanya ada mereka bertiga di dalamnya. Pepper Potts berkata bahwa ayah kedua bocah itu bekerja sebagai ilmuwan di perusahaan industri terbesar di dunia. Ayah mereka, yaitu Nozomu Akatsuki, adalah sedang mengembangkan sesuatu yang disebut disk. Gak lama kemudian, monitor raksasa di pesawat itu aktif. Sosok mas-mas tengil, yaitu Tony Stark, pun muncul di sana. Dia memperkenalkan diri ke anak-anak sebagai pemimpin perusahaan Stark International. Seorang pahlawan super sekaligus orang paling kaya di dunia. Setelah ngobrol sebentar, panggilan itu pun kelar. Akira melihat keluar jendela dan happy pas melihat Iron Man terbang di samping pesawat. Di luar, Tony Stark diperingatkan kalau dia membuang-buang waktu 1 jam dengan terbang ke sana. Namun Tony nggak peduli, kemudian tancap gas menembus langit. Sementara itu, di sebuah pameran superhero digelar. Banyak para warga sekaligus pahlawan super nongol di festival itu. Agen S.H.I.E.L.D. pun ngasih tur ke beberapa pengunjung. Bocil bernama Edward Grant yang mengidolakan Kapten Amerika ikut dalam tur itu. Dia berkali-kali bertanya mengenai Iron Man. Setaunya, Tony Stark bakal meluncurkan Armor Mark terbaru di festival itu. Di sisi lain, ternyata fasilitas tempat festival itu berlangsung juga menjadi penjara bagi para supervillain. Seorang villain misterius muncul di dalam salah satu ruang penjara. Dia menawari tahanan di sana buat kabur menggunakan disk. Sementara itu, Akira dan Hikaru sampai di lokasi itu. Mereka pun ketemu bapak mereka yaitu Nozomu dan asistennya yaitu Peter. Pas lagi happy-happynya, Tony nongol di sana. Dia bertanya mengenai penelitian disk kepada Nozomu. Setelah kesepakatan tercapai, Nozomu bersedia agar penemuannya tentang disk diproduksi. Tony pun berkata bahwa dia akan mengklaim disk adalah karya seumur hidupnya. Hal itu membuat Akira terkejut. Beberapa saat kemudian, Tony Stark muncul sebagai Iron Man di panggung. Semua orang langsung happy pas ngelihat dia datang. Setelah memberi sambutan, Tony pun memperkenalkan penemuan terbarunya, yaitu Digital Identity Security Kit atau DIS. Perangkat itu adalah device canggih yang akan berguna bagi para pahlawan untuk beraksi. Tony berkata bahwa DIS akan diberikan kepada beberapa superhero pilihan. Dia pun memanggil para superhero itu. Kapten Amerika, War Machine, Doctor Strange, bahkan perwakilan dari X-Men pun muncul di sana.
Semua orang bersorak pas melihat kumpulan pahlawan paling makjos berdatangan. Di sisi lain, Akira sebel dengan Tony. Dia nggak terima hasil karya ayahnya diakui Tony seorang diri. Nozomu mencoba menenangkan Akira, tapi bocah itu nggak mau kalem. Sampai akhirnya Peter menjelaskan semuanya. Memang keinginan Nozomu agar dirinya tidak disebut-sebut dalam penemuan disk. Semua itu demi melindungi Akira dan Hikaru. Disk adalah alat yang bisa menangkap supervillain dengan mudah. Jika hal seperti itu diketahui diciptakan oleh Nozomu, maka Akira dan Hikaru bisa dalam bahaya. Sementara itu, di luar langit mendadak mendung, geledek menyambar dan Thor datang ke sana. Tony menyambutnya meski nggak mengundang Thor. Tony beralasan nggak bisa ngirim pesan ke Asgard. Namun, Thor ke sana bukan untuk menghadiri festival. Dia memberitahu bahwa bumi sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, Loki muncul di langit. Dia menyapa semua orang di sana dan mengklaim dirinya adalah pewaris tahta Asgard. Tony bersiap menyerangnya, tapi Loki menunjukkan sesuatu yang membuat Tony terkejut. Ternyata Loki sudah memiliki disk. Meski diaktifkan, beberapa supervillain yang harusnya dipenjara mendadak bermunculan di sana. Situasi pun menjadi berbahaya. Di ruangannya, Akira dan yang lain melihat kejadian itu. Peter bergegas izin pergi. Apesnya, sosok robot raksasa muncul di sana dan menerjang Peter sampai terlempar dari jendela. Nggak mau modiar, Peter membuka kemejanya dan siap beraksi sebagai Spider-Man. Dia balik ke ruangan tempat Akira dan yang lainnya berada, kemudian menjepret si robot raksasa pakai jaring laba-labanya. Spider-Man bertarung melawan robot itu. Meski dia kalah gede, tetapi Spider-Man sangat kuat dan juga cerdik. Dia bisa menjepret si robot sampai keluar dari gedung. Setelahnya, dia menemui Nozomu dan kedua anaknya. Nozomu memunculkan sebuah koper berisi biocode installer dari disk. Kalau para penjahat berhasil mendapatkannya, maka segalanya bakal celaka. Karenanya, dia meminta Akira membawa koper tersebut dan pergi menuju helipad. Di sana akan ada helikopter yang menjemput mereka. Celakanya, Nozomu terluka dan gak bisa bergerak. Dia meminta Spider-Man untuk mengantar kedua anaknya ke helipad itu. Spider-Man pun siap melakukannya. Mereka pergi keluar ruangan menuju ke sebuah koridor. Di sana, ada 3 bocil yaitu Edward Grant, Jessica Shannon, dan juga Chris Taylor. Mereka pun ikutan pergi menuju helipad. Di luar, para superhero beraksi melawan musuh. Thor menggunakan Mjolnir buat bikin gosong para musuh. The Wasp menggunakan jurus sengatanya, Captain America juga gelut pakai perisai. Hulk ngamuk di sana-sini, War Machine dan Iron Man pun gak mau kalah dan bertarung habis-habisan. Tony nelpon Nick Fury yang ada di markas terbang SHIELD. Dia kesel karena bantuan belum juga datang ke lokasi pertempuran. Pas lagi debat sama Tony, mendadak pesawat SHIELD berguncang. Saat dilihat di monitor, ternyata para villain sudah muncul di sana dan menyebabkan kerusakan. Kembali ke Spider-Man, dia baru aja ngalahin musuh yang menyerang. Apesnya, musuh bebuyutan Spider-Man yaitu Green Goblin nongol di sana. Karena situasinya menjadi runyam, Spider-Man bilang kalau melawan Green Goblin bakalan lama. Akira dan yang lainnya pun memutuskan buat pergi meninggalkan Spider-Man yang lagi gelut. Di luar, para superhero semakin terdesak. Apalagi Zemo dan geng supervillain lainnya yang dikurung di penjara itu muncul dan mengepung. Situasi menjadi lebih kacau saat salah satu dari villain, yaitu King Cobra, menangkap Pepper Potts. Dia mengancam bakal menjatuhkan Pepper kalau pahlawan gak mau menyerah. Pepper berteriak memarahi Tony karena ngadain festival di penjara. Loki pun meminta para superhero nggak usah gelut dan ngasih tahu di mana biocode installernya. Hulk maju mencoba menyerang Loki. Namun dengan disk, Loki menyedot Hulk agar tertahan ke dalam disk yang dia pakai. Para pahlawan pun syok dengan kejadian itu. Di dalam gedung, Akira mengajak geng bocil buat nyelamatin Pepper Potts dari King Cobra. Namun idenya ditentang mereka, karena nggak mungkin mereka mengalahkan King Cobra. Terlebih, jika mereka melakukannya, koper di tangan Akira bakal direbut dengan mudah.
Mereka harus merelakan salah satunya. Namun Akira menolak, dia bakal menyelamatkan Pepper Potts sekaligus koper titipan dari ayahnya itu. Di luar, ada hampir sebagian besar superhero sudah disedot ke dalam disk. Tinggal para Avenger yang masih bertahan. Meski begitu, mereka udah babak belur karena ditahan dan dihajar Loki. Sementara itu, Kapten Amerika berkata bahwa meskipun mereka kalah, harapan akan tetap ada. Pasti akan ada mereka yang berjalan menuju kebenaran. Bersamaan dengan itu, Akira dan geng bocil lainnya berlari menaiki tangga untuk melancarkan aksi nekat mereka. Akira sampai ke atap di mana King Cobra menahan Pepper Potts. Dia menarik perhatian King Cobra dengan menawari koper berisi installer. King Cobra pun mendekati Akira. Saat dia sudah sangat dekat, teman-teman Akira mencoba mendorong tumpukan box raksasa di sebelahnya agar ambruk. Namun ternyata mereka tak cukup kuat mendorongnya. Untungnya, Chris muncul sambil membawa kendaraan pengangkut. Sekali tabrak, tumpukan box itu ambruk dan menimpa King Cobra. Di bawah, Loki terkejut mendengar tumpukan box ambruk. Hal itu membuat Kapten Amerika bisa bangkit dan menyerang Loki. Sayangnya, Loki segera melemparkan beberapa disk dan mulai menyedot para anggota Avenger. Hanya Iron Man yang sempat bangkit dan terbang menuju anak-anak. Di sana, King Cobra telah bangkit. Iron Man pun segera beraksi menghajar King Cobra. Celakanya, Modok datang dan menyerang Iron Man. Menyusulnya, villain bernama Tim Gillian muncul dan mengambil koper dari tangan Akira. Saat itu juga, Tony bertanya ke Jarvis kapan Nick Fury akan datang. Namun, Jarvis menjawab bahwa Nick Fury tak bisa dihubungi. Tim berkata bahwa bantuan dari Nick Fury tak akan datang karena mereka sedang menghadapi serangan. Tim juga menjelaskan mengenai disk. Tony menggunakan disk untuk menahan para penjahat, padahal ada potensi luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Tim juga berkata bahwa installer hanya akan aktif bagi seseorang yang dipasang biocode di tubuhnya. Tim melempar koper itu dan meminta Modok menghancurkannya. Modok pun menyerang koper itu. Menurut tim, koper itu sudah tidak dibutuhkan karena dia dan gengnya sudah menerima biocode. Tak lama kemudian Loki datang. Dia memamerkan puluhan disk yang sudah dia kumpulkan. Para pahlawan telah terkekang di dalam setiap disk tersebut. Bahkan, Thor sekalipun tak bisa menghentikannya saat itu. Tony langsung bilang kalau Thor ada di belakang Loki. Karena kaget, Loki segera menoleh. Ternyata Tony cuma ngibul. Setelahnya, Loki menerjangkan serangan ke arah Tony. Serangan itu memicu installer biocode aktif. Akira dan para bocil lain segera mendekat sehingga biocode terinstal di tubuh mereka. Di saat yang bersamaan, Iron Man berhasil disedot ke dalam disk. Untungnya, Spider-Man nongol dan ngambil disk Iron Man pakai jepretan jaringnya. Dia ngelempar disk Iron Man ke Akira dan meminta Akira mengaktifkannya dengan cara membanting dan berteriak "Disk Smash". Pas Spider-Man gelut, Akira mengaktifkan disk Iron Man. Accepted. Materialize. Seketika itu juga Iron Man muncul dan membantu Spider-Man gelut. Saat itu, Spider-Man menggampar Loki sampai berbagai disk yang dimiliki Loki berhamburan. Akira maju dan menahan Loki agar tidak mendapatkan kembali disk-disk tersebut. Saat mereka saling dorong, gelang installer di tangan Loki dan Akira bereaksi. Ledakan cahaya tercipta dan membuat seluruh disk berhamburan dan lenyap di telan ruang dan waktu. Loki dan gengnya pun pergi dari sana. Setelah cahaya menghilang, Akira bertanya apa yang terjadi. Tony menjelaskan bahwa gelang Akira dan Loki beresonansi dan menciptakan celah dimensi. Spider-Man melanjutkan bahwa seluruh disk terlempar menembus dimensi dan tersebar ke berbagai tempat di penjuru dunia.
Setelahnya, mereka memeriksa ruangan tempat ayah Akira tadi berada. Namun tak ada siapa-siapa di sana saat itu. Geng SHIELD dan Nick Fury sampai di sana. Dia berdebat dengan Tony terkait insiden yang baru saja terjadi. Nick berkata bahwa helicarrier SHIELD diserang musuh sehingga tak bisa datang tepat waktu. Sementara itu, Tony bilang kalau ada agen SHIELD yang terlibat dalam komplotan Loki tadi. Mendadak, tubuh Iron Man melebur menjadi hologram dan kembali ke bentuk disk. Akira mencoba melakukan disk mesh lagi, namun gak terjadi apa-apa. Nick Fury langsung menyadari kalau Akira menginstal biocode. Karenanya, Nick ingin melakukan beberapa penelitian kepada Akira. Mulai saat itu, Akira dan Hikaru akan ada di bawah asuhan SHIELD. Keduanya pun terbang menggunakan helicarrier. Di dalam, mendadak disk pada gelang Akira berkedip. Sebuah cahaya hologram muncul menampilkan sosok Iron Man yang menyapa Akira. Iron Man menjanjikan Akira dan Hikaru bahwa mereka akan menemukan Loki dan ayah mereka. Namun saat ini mereka harus terlebih dahulu menemukan disk yang berisi anggota Avenger lainnya. Sementara itu, Akira berharap teman-teman barunya akan pulang dengan selamat. Keesokan paginya, Spider-Man mengungkapkan bahwa dia berhasil mengamankan disk yang berisi anggota Avenger. Meski begitu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua disk itu. Di atas helicarrier, penelitian mengungkapkan bahwa biocode yang dipasang di Akira dan Hikaru tidaklah lengkap karena penginstalnya rusak parah. Ini menjelaskan mengapa mereka hanya dapat melepaskan seseorang dari disk untuk sementara. Saat ini, batas waktunya adalah 5,5 menit. Nick Fury melarang Akira menyia-nyiakan waktu itu dalam uji coba. Selain itu, dia juga menyimpulkan bahwa Chris, Edward, dan Jessica juga memasang biocode di dalam tubuh mereka. Seorang pengunjung tak terduga tiba di sana, yaitu Senator Robert dari Dewan Keamanan Dunia. Dia mengidentifikasi Tim Jillian, mantan anggota SHIELD, sebagai salah satu antek Loki dan bertanggung jawab atas insiden beberapa waktu lalu. Dia bersikeras melakukan penelitian menyeluruh di dalam SHIELD untuk mengungkap lebih banyak kebocoran keamanan. Nick Fury diskors sebagai direktur dan ditahan. Sementara itu, SHIELD dilarang mengambil tindakan apapun hingga pemberitahuan lebih lanjut. Akira dan Iron Man tidak percaya Nick Fury ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Tim Jillian. Sementara itu, Lizard, sang supervillain musuh Spider-Man, telah melarikan diri dari disknya dan meneror New York. Sambil menyebarkan ancaman, dia juga mencoba pergi ke sebuah bank yang berisi salah satu disk yang hilang. Senator Robert menolak untuk membiarkan SHIELD membantu polisi. Karena itulah, Akira dan Iron Man memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Spider-Man juga bergegas ke tempat kejadian untuk menghadapi Lizard. Bersama-sama, para pahlawan mengalahkan Lizard. Setelahnya, Akira melakukan disecure dan menahan Lizard ke dalam disk. Tepat ketika Iron Man dipanggil kembali ke disknya karena batas waktu habis, Diamondback muncul. Dia telah dilepaskan dari disknya oleh Rosita Riley untuk melanjutkan misi Lizard. Di atas helicarrier, Hawkeye menyadari bahayanya dan merekrut Pepper dan Hikaru untuk membantu mengamankan disk di dalam bank. Pepper menganggapnya terlalu beresiko dan membuat Hikaru tidak yakin harus berbuat apa. Hawkeye mengajak Hikaru untuk berada di tepi helicarrier yang terbuka. Beberapa agen SHIELD memintanya menghentikan apapun yang dia rencanakan. Namun, Hikaru sudah membulatkan tekad. Ia dan Hawkeye pun melakukan terjun bebas dari helicarrier tersebut. Di bawah, Akira terpojok sama Diamondback. Dia pun segera mencari cara agar terbebas dari situasi. Karena bingung, dia malah berencana memberikan gelang installer ke sang villain. Saat itulah, Hawkeye dan Hikaru sampai di atap bangunan bank. Hawkeye melancarkan serangan panah, sementara Akira pergi ke dalam bank untuk mencari disk yang ada di sana. Sayangnya, dia dihadang Rosetta di sana. Rosetta menunjukkan bahwa disk yang ada di bank itu adalah disk King Cobra. Seketika itu juga, disk Smash dilakukan dan King Cobra muncul. Area sekitar sana meledak sampai dindingnya jebol. Hikaru pun terpeleset dan jatuh keluar. Untungnya, Spider-Man dengan sigap menangkap tubuh Hikaru. Setelahnya, Spider-Man memberikan disk Thor kepada Hikaru. Tanpa basa-basi, Hikaru melakukan disk smash dan memanggil Thor.
Spider-Man menawari Thor penjelasan, namun Thor tidak butuh. Dengan Mjolnir-nya, dia mengajar para supervillain. Celakanya, Diamondback menyebarkan pecahan berlian ke segala arah yang bisa memicu ledakan beruntun apabila satu saja meledak. Namun Thor menggunakan putaran Mjolnir untuk menghempas seluruh pecahan berlian ke udara dan meledak secara bersamaan. Setelah pertarungan selesai, Diamondback langsung ditangkap menggunakan disk. Tak lama setelahnya, Thor pun kembali ke dalam disk. Dalam wujud hologram, Thor tanya apa yang sedang terjadi. Spider-Man protes karena tadi dia tak butuh dijelaskan. Iron Man cuma bilang semua itu adalah pengetahuan modern. Thor minta penjelasan panjang, tapi Iron Man ogah. Thor kemudian minta Loki dibawa ke sana karena bakal dia kasih pelajaran. Hikaru pun bilang kalau Thor memiliki saudara yang melakukan hal-hal ceroboh. Akira langsung kesindir. Mereka semua kembali ke Helicarrier. Di sana, Senator masih sebel karena aksi gegabah Akira dan Spider-Man. Setelahnya, dia minta agar 3 anak lainnya segera ditemukan. Senator pun pergi dari sana. Begitu tiba di tempat sepi, dia membuka sebuah radar. Dengan radar itu, dia bisa melihat posisi para anak-anak yang dikumpulkan Spider-Man. Ternyata, Senator adalah Loki yang menyamar. Sementara itu, Thor dan Iron Man berdiskusi terkait Senator. Iron Man meminta Jarvis memeriksa berkas tentang Senator. Sayangnya, server Jarvis terputus. Akhirnya, mereka tak bisa melakukan apa-apa terkait Senator untuk sementara waktu. Di sisi lain, Chris menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia tak punya banyak teman dan lebih senang menyendiri. Di suatu siang, dia sedang merenung di sebuah gang. Saat itulah Spider-Man datang dan menyapanya. Agen SHIELD yang mengikuti Chris diserang oleh Joel Murphy dan Abomination. Namun Chris sudah aman di apartemennya bersama dengan Spider-Man yang mencoba meyakinkan Chris untuk bergabung dalam pencarian disk. Namun Chris menolak karena dia menganggap menjadi pahlawan super adalah hal yang kuno. Sebelumnya, Edward dan Jessica juga telah menolak tawaran Spider-Man karena masing-masing terlalu takut dan terlalu sibuk. Sehingga Spider-Man sangat ingin meyakinkan Chris untuk berubah pikiran. Abomination menjebol apartemen dan menyerang Spider-Man. Dia mencuri disk WhatsApp dan juga Hulk. Spider-Man sendiri juga berhasil ditahan. Di sisi lain, Edward dan Jessica diculik oleh Celebrity Five dan dipenjarakan di atas kapal. Chris yang mendapatkan disk Captain America tidak mau menyerahkan disk itu kepada Joel Murphy dan Abomination. Dia melompat keluar dari balkon tetapi segera ditangkap oleh Iron Man. Dia membawa Chris ke Stark Tower di mana dia memberikan gelang installer disk mesh disk. Thor menyarankan agar mereka menemukan dan membebaskan Jessica dan Edward sesegera mungkin, namun Chris masih belum mau bekerja sama. Di berita, mereka melihat bahwa markas pangkalan angkatan udara sedang diserang dan Hulk ternyata adalah penyerangnya. Pikirannya dikendalikan oleh Diablo yang ternyata sudah bekerja untuk Celebrity Five. Akira, Hikaru, Thor, Iron Man, dan Pepper bersiap untuk pergi ke markas dengan pesawat rancangan Iron Man. Di saat-saat terakhir, Chris juga bergabung dengan mereka. Di atas kapal, Edward dan Jessica mencoba melarikan diri. Iron Man dan Thor menyerang Hulk yang tidak mengenali mereka. Serangan-serangan mereka pun tidak berdampak apapun terhadap Hulk. Setelah menerima banyak desakan dari Akira dan Hikaru, Chris akhirnya bergabung dalam pertarungan dan melakukan disk mesh kepada Captain America. Captain America menghadapi Hulk yang masih dikendalikan pikirannya oleh Diablo. Akira dan Hikaru melakukan disecure terhadap Iron Man dan Thor agar para pahlawan dapat pulih dari luka akibat pertarungan mereka. Captain America berhasil bertahan melawan Hulk meskipun ada perbedaan kekuatan yang luar biasa. Karena dia tidak bisa mengalahkan Hulk dalam pertarungan langsung, Cap mencoba membuatnya lelah. Sementara itu, Spider-Man ditahan di atas kapal yang sama tempat Edward dan Jessica dijebak. Tim Gilliam akan memasukkan Spider-Man ke dalam disk, namun Jessica dan Edward masuk ke dalam ruangan dan mengalihkan perhatian tim. Jessica mengungkapkan bahwa dia punya gelang biocode dan disk berisi The WhatsApp yang dia curi dari kamar tim saat berkeliaran melalui saluran ventilasi. Dia melakukan dismoses terhadap WhatsApp. Saat itu juga,
tim melakukan dismiss terhadap Modok. The Wasp membebaskan Spider-Man sehingga mereka dapat bekerja sama melawan Modok. Manino Giordani, Jules Murphy, Okuma Jubei, dan Diablo sekarang juga bergabung dalam pertarungan. Mereka melakukan dismissing Abomination dan Worldwide. Spider-Man tahu waktu The Wasp akan segera habis, jadi dia mendesaknya untuk melarikan diri bersama Jessica dan Edward, sementara dia mengalihkan perhatian para supervillain. Selama pertarungan, Spider-Man membuat Diablo menjatuhkan ramuannya sehingga merusak mantranya atas Hulk. Akira dengan cepat melakukan desecure terhadap Hulk ke dalam disk baru, sehingga Celebrity Five tidak dapat melakukan kontrol terhadap Hulk kembali. Jessica mengirimkan sinyal SOS tapi Shield masih tidak bisa bertindak tanpa izin Senator Robert. Rosetta Riley mengirim King Cobra ke saluran ventilasi untuk memburu dua anak itu. Jessica menawarkan Edward kesempatan untuk lari sementara dia mengulur waktu. Edward melakukannya tapi dengan cepat berhadapan dengan Weird Wine dan Jubei. Stark Industries muncul dengan Pepper, Akira, Hikaru, dan Chris setelah menerima sinyal SOS. World Wine mencoba menghentikan mereka dengan tornado. Akira mencoba melakukan deal smash Hulk dengan harapan dia bisa menembus tornado, tapi sayangnya gagal. Di kapal, King Cobra mendekati Jessica, sementara Spider-Man berhasil dikalahkan. Adegan berganti ke kilas balik saat Tony Stark, Peter Parker, dan Dr. Nozomu Akatsuki mengerjakan disk. Proyek itu menghadirkan banyak kompilasi yang harus diatasi. Antara lain adalah Dr. Akatsuki menyarankan penggunaan particle beam, tapi Tony menolak permintaan itu. Akatsuki akhirnya mengatasi masalah utama disk dengan memperkenalkan sistem kelas. Selama proses pengerjaan, Dr. Akatsuki sering mengungkapkan kerinduannya dan bagaimana dia ingin menjadi ayah yang lebih baik untuk anak-anaknya. Melihat kerinduan Dr. Akatsuki, Tony berencana mengadakan pesta besar untuk pembukaan resmi disk dan mengundang Akira dan Hikaru. Kembali ke masa kini, Tony menjelaskan bahwa Akira tidak dapat melakukan disk make disk Hulk karena biocode-nya hanya untuk disk kelas teknologi dan Hulk adalah kelas kekuatan. Dengan memanggil Hulk tidak dapat dilakukan, Iron Man bersikeras meminta Akira melakukan disk smash terhadap dirinya sehingga dia dapat mencoba menembus tornado dan mencapai kapal, sekaligus membawa disk Hulk dan gelang biocode terakhir bersamanya. Akira pun setuju. Di atas kapal, Celebrity Five sedang menunggu kedatangan Loki. King Cobra telah menemukan dan menangkap Jessica, serta berhasil mengambil disk The Wasp. Jules Murphy memerintahkan Abomination untuk membawakan Spider-Man agar dia bisa melakukan desecure. Mengerahkan seluruh medan kekuatannya, Iron Man nyaris tidak berhasil melewati tornado. Pada proses itu juga, Iron Man kehilangan gelang dan disk Hulk yang akhirnya ditemukan oleh Edward. Jessica melihat Edward dan menggigit ekor King Cobra untuk melarikan diri. Saat itu juga, Edward dengan cepat melakukan disk smash terhadap Hulk di kapal. Ketakutan tim Gilliam memerintahkan supervillain yang masih melawan Spider-Man untuk membantunya. Sementara itu, Spider-Man yang sudah babak belur akhirnya tak sadarkan diri. Diablo mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas Hulk, tapi Hulk berhasil menahan usahanya. Dia menangkap supervillain itu dan melemparkannya ke Worldwide. Hal itu mengganggu tornado sehingga dapat membuat Akira dan yang lain mencapai kapal. Thor dan Kapten Amerika segera bergabung dengan Hulk dan Iron Man. Jessica berhasil mendapatkan Wasp Disk kembali dan melakukan dismiss. Sekarang, dengan seluruh tim Avenger kembali bersatu, pertarungan melawan Celebrity Five dan para supervillain segera dimulai. Di bawah dek, Spider-Man mencoba untuk bangkit setelah dihajar habis-habisan. Sementara itu, Hulk menghadapi Abomination, Wasp melawan Modok, dan Iron Man serta Captain America mengalahkan King Cobra. Tetapi setelah itu, Iron Man dipanggil kembali ke disknya. Thor menginterogasi Celebrity Five tentang rencana Loki. Jubei gagal mencoba melawannya. Namun, sebelum mereka dapat mengungkapkan apapun, Loki muncul menyamar sebagai Hikaru dan menyerang Thor sehingga melumpuhkannya. Dia kemudian memerintahkan Abomination untuk menenggelamkan kapal. The Celebrity Five kembali memanggil Modok dan Abomination.
Saat itu juga, Loki meneleportasikan mereka semua, meninggalkan anak-anak dan The Avenger di kapal yang sekarang tenggelam. Jessica dan Ed melakukan disecure terhadap King Cobra, Worldwide dan Diablo. Thor kemudian membawa anak-anak ke jet, sementara Kapten Amerika, Hulk dan The Wasp pergi mencari Spider-Man yang masih berada di bawah bagian kapal yang banjir. Kapal itu meledak sebelum para pahlawan dapat menghubunginya. Tidak lama kemudian, di New York City, Rosetta Riley melaporkan kematian Spider-Man. Dia juga memberitahu publik bahwa Senator Robert bermaksud menggunakan insiden di atas kapal sebagai bukti bahwa pahlawan super harus dikendalikan oleh pemerintah. Namun, Spider-Man tiba-tiba muncul dan kelihatan sehat walafiat. Adegan flashback menunjukkan bahwa para anggota Avenger mencapai Spider-Man tepat pada waktunya. Di atas Stark Industries Jet, The Avenger dan mitra baru mereka mendiskusikan kemenangan mereka sekaligus strategi terbaik untuk kedepannya. Tetapi segala sesuatu mulai terlihat suram lagi ketika Presiden menyetujui undang-undang pendaftaran manusia super Senator Robert. Tidak lama kemudian, Senator Robert memimpin satu skuadron tentara bersenjata dalam penyerangan di Stark Tower. Namun, menara tersebut ternyata sudah ditinggalkan. The Avenger dan anak-anak telah diperingatkan oleh Hawkeye dan dipindahkan ke Jepang untuk menghindari tindakan pendaftaran. Mereka tinggal di fasilitas Tony Stark yang ada di sana. Keesokan paginya, Tony mengajak Akira untuk bertemu dengan kenalan lamanya, yaitu Silver Samurai. Namun, Akira tercengang saat mengetahui bahwa Silver Samurai sebenarnya adalah seorang villain. Tony dan Akira bernegosiasi dengan Silver Samurai agar mau membantu untuk memindahkan basis operasi Avenger ke Jepang. Mereka tak bisa lagi beroperasi di Amerika karena undang-undang pendaftaran pahlawan super yang baru. Pepper Potts memata-matai percakapan mereka melalui kamera yang disembunyikan di baju Akira. Sementara anak-anak lain dan The Avenger menunggu di luar rumah Silver Samurai. Tony mengusulkan gencatan senjata sementara antara dia dan Silver Samurai. Dia juga berjanji kepada Silver Samurai bahwa dia tidak akan bersatu dengan Loki. Dia menggunakan fakta bahwa dia pernah menyelamatkan nyawa saudara perempuan Silver Samurai sebagai strategi penawaran. Akira skeptis dan ingin meninggalkan tempat itu, tapi Silver Samurai memanggil ninja untuk menghentikannya. Silver Samurai itu sendiri kecewa karena Tony rupanya menjadi lunak dan tiba-tiba ingin bernegosiasi dengan supervillain seperti dia. Silver Samurai menganggap bahwa Iron Man bukan lagi saingan yang dia harapkan. Dia setuju untuk membantu Iron Man. Dia juga menempatkan Akira di tempatnya dengan menyatakan bahwa dia tidak lebih dari sekadar seorang untuk menghancurkan Iron Man saat dibutuhkan. Namun Iron Man membantah hal itu dengan menyatakan bahwa Akira membantunya menembus angin puting beliung beberapa waktu sebelumnya. Setelah mendengar itu, Silver Samurai memutuskan untuk menguji Akira. Ujian terdiri dari Silver Samurai menyerang Akira dengan katananya, dengan Akira harus di-smash Iron Man tepat waktu untuk memblokir tebasan katana. Jika Akira menolak, maka kesepakatan batal. Sementara itu, Hikaru telah menunggu dan berusaha menyerbu rumah untuk membantu Akira. Kapten Amerika memerintahkan Chris untuk menghentikannya, tetapi mereka terlambat. Hikaru telah menarik perhatian para ninja. Semua Avenger dipanggil untuk melawan mereka. Di tempat Silver Samurai, Iron Man mencoba membujuk Akira untuk tidak menerima tantangan. Tetapi Akira memutuskan untuk melakukannya. Ujian pun dimulai. Silver Samurai melancarkan serangan dan Akira berhasil melakukan dismiss dan memblokir tebasan. Hal itu membuat dirinya mendapatkan kepercayaan Silver Samurai. Hikaru dan Thor mencapai ruangan itu dan lega menemukan Akira baik-baik saja. Mereka dengan cepat bergegas keluar untuk menghentikan pertempuran antara Avenger dan Ninja. Malam itu, di markas baru mereka, Pepper Potts menelpon orang tua Edward untuk memberitahu mereka tentang situasi tersebut. Sementara itu, Chris dan Jessica mengatur izin dari orang tua mereka untuk tinggal di Jepang. Peter Parker tiba-tiba muncul juga untuk menyampaikan pesan video dari Spider-Man. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak akan meninggalkan Amerika meskipun ada undang-undang pendaftaran baru. Karena itu, semua di New York masih membutuhkannya.
Oleh karena itu, dia tidak akan dapat membantu tim lebih jauh. Iron Man menawarkan Peter untuk datang dan bekerja untuknya lagi, tetapi Peter menolak dan kembali ke New York. Akira dan yang lainnya mulai menetap di Jepang. Jessica pergi berbelanja pakaian, sementara Edward membuat penduduk setempat terkesan dengan pengetahuannya yang luar biasa tentang pahlawan super. Di sisi lain, Chris mencoba masakan setempat. Di Tenno Isle, Pepper Potts menyimpan dish yang telah ditangkap mereka sejauh ini, meliputi dish dari Wild Wine, Diablo, dan King Cobra. Menurut Pepper, Tony sedang mencari cara untuk menemukan dish lainnya. Akira membantunya. Sementara itu, Hikaru bertanya-tanya mengapa Senator Robert membantu para supervillain. Sayangnya, Pepper mengklaim dia tidak dapat menemukan sesuatu yang memberatkannya. Sementara itu, Celebrity Five mengadakan pertemuan dengan Loki di Ice Palace yang terakhir. Loki mengklaim The Avenger tidak lagi menjadi ancaman. Rencananya adalah menemukan seluruh disk. Namun, saat dia diminta menjelaskan keseluruhan detail rencananya, Loki menolak melakukannya. Di Tenno Isle, Iron Man membuat Akira gila dengan banyak permintaannya. Untuk menebusnya, Tony meminta Pepper memodifikasi sepatu roda yang Akira terima dari ayahnya menjadi sepatu roda bertenaga jet yang disebut Booster Skates. Akira segera membawa mereka keluar untuk melakukan uji coba yang membuat Tony kecewa karena dia ingin melanjutkan penelitiannya. Saat mencobanya, Akira menemukan berbagai kekurangan dari sepatu roda itu. Yang paling fatal adalah dia tidak bisa mengerem. Akira harus menunggu baterai habis dalam waktu 3 jam lagi. Pepper memanggil Hikaru untuk meminta bantuan. Hikaru pun melakukan deal smash store untuk membantunya. Upaya pertama gagal karena sistem penghindaran tabrakan yang diterapkan di sepatu roda. Situasi semakin berbahaya ketika Akira meluncur ke jembatan yang masih dalam pembangunan. Thor berhasil mendahului Akira dan meluncurkannya ke udara. Tetapi, dia dipanggil kembali ke disknya sebelum dia dapat menangkap bocah itu. Untungnya, Hikaru malah berhasil menangkapnya. Apesnya Akira terlalu berat untuk dipegangnya dan keduanya jatuh dari jembatan. Akira mencoba di-smash Iron Man. Ketika sukses, Iron Man segera menyelamatkan kedua anak laki-laki itu. Malam itu juga, tim kembali ke Tenno Isle. Di lab, Tony dan Pepper menyelesaikan sistem D dan mulai meluncurkan pemetaan lokasi disk. Semua orang tertidur kecuali Edward yang sedang memasukkan ranselnya untuk misi pertama mereka. Hulk mendesaknya untuk tidur dan keesokan harinya Iron Man menunjukkan kepada anggota tim mengenai sistem D. Sementara itu, Pepper memberikan disk baru kepada semua anak untuk melakukan D-Secure terhadap para supervillain yang mereka temui. Setelah beberapa kata penyemangat dari Kapten Amerika, mereka semua berangkat dengan Stark Industries Jet. Setibanya di tempat tujuan, yaitu tempat pembuangan limbah yang dipenuhi pesawat tua, Ed kesulitan mengikuti tim karena ranselnya yang berat. Chris tidak melakukan apa-apa, malahan dia menghina Ed karena langkahnya yang lambat. Pepper memperingatkan anggota tim bahwa disk yang mereka cari sedang bergerak. Hal ini disebabkan karena Joel Murphy telah menemukannya. Saat berhadapan, Joel tidak sengaja mengatakan bahwa Loki juga memiliki pemindai untuk menemukan disk. Dari sanalah, Iron Man menyimpulkan bahwa Dr. Akatsuki masih hidup karena hanya dia yang bisa membuat alat seperti itu. Joel menerima panggilan telepon dari prosedurnya bahwa dia terlambat untuk sesi rekaman. Karena itu, dia mengirim Absorbing Man untuk melawan The Avenger dan melarikan diri dengan disk. Menggunakan booster skates barunya, Akira dan Ed mengejar, sementara yang lain melawan Absorbing Man. Absorbing Man memberikan perlawanan luar biasa terhadap Thor, The Wasp, dan Kapten Amerika. Tetapi akhirnya mereka berhasil mengalahkan dan melakukan D-Secure terhadapnya. Sementara itu, Akira dan Ed menyusul Joel yang mencoba melepaskan mereka. Saat Akira juga melakukan D-Smash Iron Man, Joel terpaksa menggunakan disk yang baru saja dia temukan, yaitu The Juggernaut. Juggernaut dengan mudah mengalahkan Iron Man dan bahkan melepaskan Ultimate Unibeam. Ed kemudian mengumpulkan keberaniannya dan melakukan D-Smash untuk memanggil Hulk. Hulk berhasil mengimbangi Juggernaut dalam kekuatan fisik. Dia melancarkan pukulan gema yang dahsyat ke helm Juggernaut, menyebabkan dia jatuh pingsan kesakitan.
Hal itu membuat Ed berhasil melakukan disecure Juggernaut ke disk baru. Anggota tim kembali ke markas dengan 2 supervillain yang ditangkap. Malam itu, Chris akhirnya mau berbaikan kepada Edward. Di lab, Pepper dan Iron Man menemukan bahwa batas waktu Avenger dapat keluar dari disk telah bertambah 1 menit. Namun Tony menyarankan agar mereka menyimpan informasi ini untuk diri mereka sendiri untuk sementara waktu. The Avenger dan rekan-rekannya berada di lokasi konstruksi untuk mencari disk baru. The Waspy, Captain America, dan Thor melawan tim Gilliam, Modoc, dan Crimson Dynamo. Sementara Akira dan Ed mencoba menemukan disk. Ed melakukan disk mesh untuk memanggil Hulk. Setelahnya, Akira berhasil mendapatkan disk yang ternyata adalah War Machine. Akira melakukan disk mesh untuk memanggil War Machine untuk beraksi. Setelahnya, tim memanggil kembali para supervillain dan melakukan teleportasi. Kembali ke markas, geng The Avenger mulai mempelajari apa yang mereka temukan. Ternyata, Akira hanya dapat menggunakan 1 disk pada saat bersamaan. Dia harus secara aktif beralih dari Iron Man dan War Machine. Akira pun bertindak sebagai pembawa pesan untuk Tony dan Rhodes agar bisa berkomunikasi. Di Istana Es Loki, tim mencoba menjelaskan alasan kegagalannya. Dia pun mendemonstrasikan penemuan terbarunya yaitu alat teleportasi. Saat disk berikutnya ditemukan, Loki mengirim tim dan Manino Giordani untuk mengejarnya. Di markas Avenger, Hikaru bertanya-tanya apakah mereka juga bisa mendapatkan mitra baru. Sementara itu, Ed mengagumi War Machine sehingga membuat Hulk ngambek. Mendadak, Chris ngomelin Ed dengan sangat dingin sehingga Ed balik ke kamarnya. Captain America mencoba mengajari Chris untuk tidak memperlakukan Ed dengan begitu dingin, tetapi ditolak. Hal itu membuat Captain America mengingat teman masa mudanya yaitu Bucky. Jessica dan Akira dimarahi oleh Pepper karena tidak mengerjakan PR. Sementara itu, System D berhasil menemukan lokasi disk baru. Namun, Ed menolak untuk nongol dan rombongan itu harus pergi tanpa dia dan Hulk. Dari sebuah bangku di taman, Ed melihat jet itu terbang. Kemudian, Hawkeye muncul dengan sepeda motornya. Dia juga menegur Ed karena kurang percaya diri dan mengancam akan mengambil disknya dan mengirimnya pulang. Ini membuat marah Hulk yang membela pasangannya. Ternyata, memang hal itu yang diinginkan Hawkeye. Sementara Ed tahu Hulk menganggapnya sebagai pasangan yang baik dan Hawkeye membawa mereka berdua menyusul rombongan. The Avenger dan musuh mereka sama-sama mencapai lokasi disk, yaitu sebuah pusat ruang angkasa. Tim melakukan disk mesh dan memanggil Modoc yang ditanggapi oleh anak-anak dengan melakukan disk mesh terhadap Thor, Iron Man, Captain America, dan The Waspy. Manino melakukan disk mesh dan memanggil supervillain baru yaitu Graviton. Graviton mulai menggunakan kekuatan atas gravitasi untuk membelokkan serangan Avenger serta membantu Modoc menyerang para pahlawan super. Dalam sekejap, geng The Avenger kewalahan. Ketika Ed tiba dan melihat siapa yang mereka lawan, dia membuat rencana. Dengan melakukan disk mesh terhadap Hulk pada saat yang tepat, kekuatan Graviton sendiri membuat Hulk lebih berat dari biasanya. Kekuatan Graviton lepas kendali sehingga mempengaruhi Modoc, Tim, dan Manino. Tim dan Manino dengan cepat memanggil kembali para supervillain untuk mengakhiri kekacauan. Dengan hilangnya Graviton, Akira dapat bergerak lagi dan menemukan disk yang akan mereka Avenger gelut melawan satu sama lain. Ternyata itu hanyalah video game yang lagi dimainin Chris, Ed, Jessica, dan Hikaru. Hikaru menang untuk putaran ke-10 berturut-turut. Chris dan Ed santuy aja dengan hal itu. Sementara Jessica kesal karena Hikaru tampaknya tidak bisa dikalahkan. Hikaru setuju untuk 1 putaran lagi, tapi mendadak pemadaman listrik terjadi. Saat anak-anak buru-buru ke lab, ternyata Akira sedang bermain-main dengan penemuan Tony yang menyebabkan mati lampu. Pepper mengganti pangkalan ke daya darurat. Hikaru mengkhawatirkan kesehatan Akira meskipun saudara laki-lakinya mengklaim bahwa dia baik-baik saja dan terus mendesak Iron Man untuk memeriksa Akira. Akhirnya, Akira sebel dan menyuruh saudaranya untuk minggat. Sementara itu, Pepper menangkap sinyal disk baru. Di Istana Es-nya, Loki memarahi Celebrity Five karena kurang sukses mengumpulkan disk. Loki pun bersikeras untuk turun tangan sendiri mencari disk. Geng The Avenger
mencapai tujuan mereka, yaitu fasilitas penelitian yang terbengkalai. Gak taunya, Loki juga udah sampai di sana. Thor dan Iron Man dipanggil melalui Dismas sehingga mereka dapat membuka pintu ke ruang penyimpanan tempat Dis berada dengan persediaan bahan kimia yang tidak stabil. Saat itu, Loki menghubungi Hikaru di ponselnya. Dia mengusulkan Thor untuk menyelesaikan urusan mereka untuk selamanya. Marah, Thor memutuskan untuk menerima tantangan itu. Hikaru menyadari bahwa itu hanya tipuan untuk memancing Thor menjauh dari fasilitas tersebut sehingga Avenger tidak bisa membuka pintunya. Di luar, Loki mendiskusikan rencananya dengan tim. Segera setelah Thor pergi, tim harus mendapatkan disk dan meledakkan fasilitas tersebut untuk membunuh Avenger. Dengan susah payah, Hikaru berhasil membuat Thor menyadari rencana Loki yang sebenarnya. Alih-alih Thor, Jessica, Chris, dan Ed menghadapi Loki, mereka melakukan dismas dan memanggil para superhero untuk melawan Loki. Di fasilitas itu, tim kecewa saat mengetahui Thor belum pergi. Dia melakukan dismas dan memanggil Whiplash. Supervillain itu pun melawan Thor dan Iron Man. Menggunakan petirnya, Thor menyalakan pintu otomatis dan mengalahkan Whiplash. Akira segera melakukan disecure untuk menangkap Whiplash, sementara tim berteleportasi untuk mundur. Di sisi lain, Loki juga mundur dari pertarungannya. Pepper Potts mendemonstrasikan kepada tim peningkatan ke sistem D sehingga mereka dapat memprediksi dengan lebih baik di mana Disk akan muncul. Namun, dia menyimpulkan bahwa Loki akan memberikan pembaruan yang sama pada pemindainya. Disk berikutnya berlokasi di Perancis dekat dengan rumah Jessica. Karena Akira dan Hikaru penasaran dengan rumahnya, Jessica mengajak tim untuk tinggal di sana sambil berburu disk. Namun, dia bersikeras bahwa ini bukanlah tanda bahwa mereka adalah teman dan kemudian mengklaim The Wasp bahwa dia dapat menangani dirinya sendiri. Di Ice Palace, tim membual bahwa caranya menangani pencarian lebih baik daripada Loki. Di Prancis, geng The Avenger diperkenalkan dengan orang tua Jessica dan melihat rumahnya yang sebenarnya adalah kastil Mak Jos. Akira agak terbawa suasana sampai norak, tetapi Tuan dan Nyonya Shannon tidak keberatan karena mereka terlalu senang Jessica ada di rumah. Jessica terus bersikeras bahwa Ed dan yang lainnya bukanlah temannya, sehingga membuat kedua orang tuanya khawatir. Mereka menjelaskan kepada Akira dan yang lain bahwa Jessica sering ditinggal sendirian karena mereka harus bekerja dan karena itulah Jessica sangat tidak ramah. Disk ternyata terletak di jalur bawah tanah di bawah kastil. Jessica tahu tempat itu karena legenda lama tentang tempat itu yang telah diceritakan di keluarganya selama beberapa generasi. Legenda menyatakan bahwa ketika seorang pahlawan muncul dan mengantarkan cahaya ke tempat ini, harta karun yang tersembunyi akan menjadi milik mereka. Akira dan gengnya memasuki jalur bawah tanah melalui sumur tua dan mulai mencari. Ed memberanikan diri meskipun dia takut akan ada hantu di terowongan itu. Terowongan itu ternyata dilengkapi dengan jebakan, termasuk yang terdiri dari baju besi kasatria dan langit-langit yang ambles. Mereka berhasil lolos dalam keadaan utuh. Akira menyelamatkan Jessica, namun Jessica tidak berterima kasih dan menganggap penyelamatan Akira sebagai tindakan bodoh. Jessica buru-buru pamit dan minggat. Akira mau mengejarnya, tapi dia diminta Iron Man agar tidak mengejar cewek itu. Akira dan cowok-cowok menemukan Disk di sebuah ruangan yang penuh dengan furniture lama. Namun, tim Gilliam tiba-tiba dengan meledakkan dirinya sendiri dan melakukan dismas untuk memanggil Dr. Octopus. Akira melakukan dismas untuk memanggil Iron Man. Celakanya, Dr. Octopus berhasil menangkap Chris, Hikaru, dan Ed sebelum mereka dapat melakukan dismas. Sementara itu, Waspy berusaha membujuk Jessica untuk kembali ke geng cowok-cowok. Jessica akhirnya mengakui kepada Waspy bahwa dia takut membiarkan anak-anak lain dekat dengannya. Hal itu karena dia khawatir mereka akan melihat sisi aslinya yang kurang sempurna. Jika sampai begitu, mereka mungkin tidak akan menyukainya lagi. The Waspy meyakinkan bahwa itu tidak akan terjadi. Didorong oleh kata-katanya, Jessica kembali ke geng cowok-cowok. Dia melakukan dismas dan memanggil Waspy. Dengan bantuannya, Iron Man mengalahkan Dr. Octopus. Jessica pun segera melakukan disecure dan mengamankan Dr. Octopus sementara tim berteleportasi. Akira memberi Jessica disk sebagai tanda bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik.
Dia pun mengundang anak laki-laki untuk bergabung dengannya untuk minum teh dan kue untuk merayakan kemenangan hari ini. Di tengah malam, Wolverine mengintai kota Tokyo. Di markas Avenger, Pepper Potts khawatir tentang anak-anak, khususnya Akira dan Jessica yang kurang mengerjakan pekerjaan rumah mereka karena sibuk melakukan misi. Dia takut lingkungan mereka membuat anak-anak tidak semangat. Karenanya, dia mengusulkan Tony untuk membawa anak-anak ke Tesco Island di Tokyo. Sebuah kota kecil di pulau tempat teknologi paling canggih dapat ditemukan dan sebagian besar didanai oleh Stark International. Menurut Tony, tempat itu dimaksudkan sebagai markas utama Avenger di Jepang. Karena tempat itu juga merupakan tempat wisata, kemacetan panjang menjebak rombongan saat ingin ke sana. Karena itu, Pepper menggunakan jalan pintas yang dibuat khusus untuk pemegang saham seperti Tony. Ternyata, Tony bermaksud agar anak-anak bersekolah di Techno Isle. Tanpa sepengetahuan mereka, Rosetta Riley dan Okuma Jubei juga berada di Techno Isle. Okuma menganggap kota itu sangat mengerikan. Keduanya bersiap untuk melakukan dismiss dan memanggil supervillain. Di sekolah, anak-anak perlahan mulai mau mendaftar di sana. Namun Akira bertanya-tanya apakah itu tidak akan mengganggu misi mereka untuk menemukan disk. Iron Man memberitahu bahwa ayah mereka, Dr. Akatsuki, menganggap mampu melakukan banyak tugas sekaligus merupakan hal yang normal. Seiring berjalannya waktu, anak-anak menyesuaikan diri dengan sekolah baru mereka. Akira bahkan bergabung dengan tim basket. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Noriko Ashida. Dia kebetulan mengenal Dr. Akatsuki dan meminta tanda tangan Akira. Saat Hikaru muncul, Noriko langsung terpesona olehnya. Cewek itu makin naksir ketika Hikaru bercerita lebih banyak tentang penelitian ayah mereka tentang genetika. Namun, dia dan yang lainnya harus pergi ketika mereka menerima telepon tentang supervillain yang berkeliaran. Dari atap sekolah, Wolverine mengamati Noriko. Supervillain yang mengacau ternyata adalah Sabretooth. Sementara dia menghancurkan kota dan melawan polisi, Rosetta meminta Okuma untuk melakukan dismiss dan memanggil supervillain lainnya. Namun, Sabretooth protes dan mengatakan dia tidak ingin ada persaingan. Dalam perjalanan menuju pertempuran, anak-anak dan Avenger menonton cuplikan Sabretooth. Ed mengidentifikasi dia sebagai mutan dan mulai menjelaskan lebih banyak kepada timnya tentang Gen X dan manusia super yang diciptakannya. Akira dismiss dan memanggil Iron Man untuk mengulur waktu sampai yang lain bisa bergabung dengannya. Iron Man hampir tidak bisa mengimbangi Sabretooth. Yang lain tiba tepat pada waktunya untuk mencegahnya terluka parah. Seluruh tim melepaskan kekuatan penuh mereka pada Sabretooth. Tetapi hal itu pun tidak cukup untuk menjatuhkannya karena Sabretooth memiliki kekuatan regenerasi yang luar biasa. Dan karena batas waktu mereka, Avenger tidak dapat mengambil resiko pertempuran yang berlarut-larut. Untungnya, bantuan datang saat Wolverine juga ikut bergabung. Namun sebelum berhadapan langsung dengan Sabretooth, Wolverine mendebat Iron Man tentang disknya dan fakta bahwa disknya juga digunakan untuk melawan mutan. Dia ternyata memiliki disk dari Cyclops. Di ruang kelas kosong di Sekolah Internasional Techno Isle, Noriko terbangun dari mimpi yang aneh. Melalui jendela, dia melihat beberapa ledakan besar terjadi di pusat kota. Di ponselnya, dia melihat liputan berita tentang pertarungan antara The Avenger plus Wolverine melawan Sabretooth. Di dalam mobilnya, Manino Giordani juga mendengar tentang pertempuran tersebut dan memutuskan untuk sedikit ikut campur. Dia melakukan dismiss 3 Destroyer untuk membantu Sabretooth. Namun, Sabretooth sangat marah dengan kedatangan mereka. Dia menebas salah satu destroyer berkeping-keping, kemudian menyerbu Rosetta Riley karena percaya dia yang memanggil para destroyer. Dia bahkan menjatuhkan disk dari tangannya ketika dia mencoba untuk mengamankannya. Untungnya, Okuma segera melakukan disecure kepada Sabretooth. Rosetta menegur Manino atas apa yang dia lakukan. Di pusat kota, Avenger dan Wolverine dengan cepat menangani 2 destroyer yang tersisa. Setelah itu, Iron Man meminta maaf kepada Wolverine karena beberapa X-Men terjebak di dalam disk. Dia pun berjanji akan menemukan cara untuk membantu mereka. Dia juga mengusulkan agar Avenger dan X-Men bergabung melawan Loki, namun Wolverine tidak tertarik. Untuk memperjelas maksudnya, dia memberitahu anak-anak tentang Sentinel. Dulu mereka memburu mutan dengan kejam untuk dikirim ke kamp penjara.
Wolverine khawatir disk akan digunakan untuk melakukan hal yang sama. Pepper membantah hal itu tetapi tidak berhasil. Adegan berganti ke flashback ketika Wolverine mencoba mencegah Cyclops menghadiri pesta Iron Man. Tetapi Profesor X mengizinkannya karena hal itu dapat memperkuat ikatan antara mutan dan manusia. Wolverine pergi, Akira bertanya-tanya mengapa orang membenci mutan, sementara sosok berkekuatan super lainnya seperti Thor dan Waspy dielu-elukan sebagai pahlawan. Malam itu, Noriko bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Profesor X mencoba menghubunginya, namun Noriko bangun sebelum dia bisa mengatakan alasannya. Keesokan paginya, saat Hikaru mengajaknya jalan-jalan, Noriko mengungkapkan bahwa dia mendengar desas-desus tentang anak-anak yang dapat memanggil Avenger. Hal itu membuat Hikaru sadar bahwa mereka memang harus lebih berhati-hati agar tidak mengekspos diri. Noriko meminta Hikaru untuk mengantarnya pulang. Kembali ke pangkalan, yang lain bertanya-tanya mengapa Hikaru terlambat. Di gym, Chris bertanya kepada Kapten Amerika tentang Bucky yang mengungkapkan bahwa dia tahu Bucky meninggal saat melawan Baron Zemo. Namun Cap tidak ingin membicarakannya. Di Tokyo, Hikaru dan Noriko baru saja nonton film bareng. Ketika mereka mendengar teriakan minta tolong, mereka menemukan seorang pemuda sedang diserang oleh 3 preman kompleks. Hikaru mencoba melawan mereka, namun dia nggak bisa apa-apa dan nyaris bonyok. Saat itulah tubuh Noriko tiba-tiba menyala dan dipenuhi energi listrik. Dia menerjang sebuah rumah di sekitarnya sebelum berhasil menenangkan diri. Takut dengan apa yang baru saja terjadi padanya, Noriko jatuh ke tanah sambil berteriak. Profesor X secara telepati menghubunginya lagi dan mencoba meyakinkannya bahwa dia adalah sekutunya. Dia juga mengatakan padanya bahwa dia adalah seorang mutan. Sementara para preman melarikan diri, Wolverine muncul untuk membawa Noriko ke Institut Xavier. Namun, sebelum itu, dia ingin meminta bantuannya tentang disk Cyclops. Wolverine dan Profesor X mencoba meyakinkan Noriko tentang dirinya dan juga menceritakan apa yang terjadi pada beberapa X-Men. Mereka berharap kekuatan Noriko terbukti menjadi kunci untuk melepaskan semua pahlawan yang ditangkap secara permanen dari disk. Namun, Noriko menolak untuk percaya bahwa dia adalah seorang mutan dan tidak ingin ada hubungannya dengan Wolverine. Dia bahkan secara tidak sengaja melukai Wolverine dengan kekuatannya, tetapi kekuatan regenerasi Wolverine membuatnya selamat dari luka itu. Noriko memohon kepada Hikaru untuk tidak memberitahu siapapun tentang kekuatannya sebelum kabur dan pulang ke rumahnya. Malamnya, Hikaru dan yang lainnya melacak disk baru ke lokasi konstruksi di Tokyo. Jules Murphy juga ada di lokasi dan melakukan disk mesh untuk memanggil sekumpulan Wrecking Crew. Hulk membawa bulldozer, Waspy dan Kapten Amerika bekerja sama melawan Pile Driver, Iron Man melawan Wrecker, dan Thor melawan Thunderbolt. Namun, Hikaru tidak bisa fokus pada misi karena pikirannya tertuju pada Noriko. Akibatnya, dia hampir celaka di bawah menara logam. Chris berusaha menyelamatkannya, namun dia juga berada dalam bahaya. Hal ini mengingatkan Kapten Amerika tentang misi terakhirnya dan Bucky di Perang Dunia II. Dia pun meninggalkan pertarungan untuk bergegas membantu Chris. Anggota The Avenger lainnya berhasil menghabisi Wrecking Crew. Para supervillain semuanya sudah diamankan oleh Akira, Ed, Jessica, dan Hikaru. Namun, Jules Murphy berhasil menemukan disk di sana dan berteleportasi bersamanya. Sementara itu, Akira dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Chris karena telah menyelamatkan Hikaru. Tetapi, Kapten Amerika sangat marah karena Chris melakukan sesuatu yang sangat sembrono. Chris akhirnya merasa muak dan melakukan disecure kembali terhadap Cap karena dia hanya takut harus mengingat apa yang terjadi pada Bucky. Kembali ke pangkalan, Chris pergi ke kamarnya. Pepper Potts menemukan rekaman keamanan yang Noriko menggunakan kekuatannya. Dia pun menunjukkannya pada Akira dan Tony. Mereka memberitahu yang lain tentang hal ini dan bahwa Noriko mungkin dapat membebaskan mereka dari disk. Hikaru memperingatkan bahwa Noriko masih takut mengetahui bahwa dia pun meminta mereka untuk mendekatinya dengan lembut. Namun, Iron Man ingin bertindak cepat. Dia takut apa yang mungkin dilakukan Loki jika dia mengetahui tentang kekuatan Noriko. Meski begitu, dia membiarkan Hikaru untuk membujuk Noriko bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Dipimpin oleh Hikaru, anak-anak selain Chris mencari Noriko. Saat bertemu, mereka mengatakan bahwa merekalah anak-anak yang berteman dengan The Avenger.
Namun Noriko marah karena Hikaru memberitahu identitasnya sebagai mutan. Dalam frustasinya, dia secara tidak sengaja menembakkan aliran listrik ke anak-anak dan Avenger. Wolverine muncul dan memerintahkan Avenger untuk mundur. Dia kesal dan menuduh Tony hanya menggunakan Noriko tidak lebih dari alat untuk melarikan diri dari disknya. Tanpa sepengetahuan salah satu dari mereka, Okuma Jubai telah mengintai dan mendengar semua dari atap bangunan. Konflik dari anime ini masih panjang. Sangat seru ya, melihat bagaimana para superhero Marvel yang biasanya kita saksikan secara live action berubah ke bentuk anime. Konsep di mana para pahlawan terjebak di dalam disk juga sangat menarik. Dan tentu aja, konflik mengenai mutan sebagai kaum yang sering ditindas juga sangat oke. Episode anime ini masih panjang, dan kalau mau dilanjutin, silakan tulis komentar aja sebanyak-banyaknya ya.